Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faizal Wiatita dengan NIM 215136050. Di sini saya akan melakukan review jurnal yang dimana judul jurnalnya sendiri yaitu menghargai etika profesi di lingkungan akademik yang jurnal ini dibuat oleh Rita Gani. Langsung saja. Nah, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalam lingkungan akademik penyimpangan dari etika profesi sendiri itu kerap terjadi yang dilakukan oleh tenaga pendidik sendiri. Tidak hanya di perguruan tinggi, namun eh, kejadian ini tuh dasarkan dari tingkat sekolah, dari bahkan dari sekolah dasar pun sudah ada penyimpangan etika profesi sendiri. Walaupun penyimpangan etika profesi sendiri pada lingkungan akademik ini mungkin tidak separah oleh apa tidak separah yang dilakukan oleh tidak separah dan sefatal mungkin lembaga-lembaga lain, bisa dibilang lembaga-lembaga lainnya ya yang bahkan sudah terang-terangan menyimpang menyimpang etika profesi itu sendiri. Tapi eh, tidak peduli sebesar apa besar atau tidak, fatal atau tidak, parah atau tidak kasus penyimpangan etika profesi sendiri, penyimpangan dalam suatu pekerjaan itu sudah apa namanya tetap melanggar etika profesi itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu dijelaskan ada beberapa contoh tenaga pendidik, eh, eh, contohnya hingga apa dari tenaga pendidik sampai bagian administrasi itu sendiri. Eh, Contoh yang dilakukan tuh seperti misal kita tidak misal ada mahasiswa atau murid SMA atau SMP mungkin telat atau terlambat mengerjakan tugas atau bahkan tidak mengerjakan. Tapi eh, sebagai tenaga pendidik itu memberikan tawaran bahwa nih bisa nih kalau mau mau apa namanya mau nilainya atau mau bisa bisa nih kerjakan, saya approve atau saya ACC nilai atau saya ACC tugasnya, tetapi ada syaratnya nih, misal seperti eh, diberikan asal kamu beliin saya inilah atau kamu membelikan saya ini atau memberi saya ini ya sesuai dengan apa ya keinginan pribadi itu sendiri, jadi kayak ada timbal baliknya, tapi timbal balik yang bisa dibilang itu merupakan satu penyimpangan dari profesi itu sendiri. Lalu sering juga di bagian administrasi yang menerima suap agar pelayanan dapat cepat. Jadi misal kita terburu-buru, misal atau kita dalam artian eh, tidak sabaran orangnya, bahkan dia mungkin kita budaya sebagai warga Indonesia ya yang mungkin tidak bisa antri atau bagaimana. Jadi eh, banyak yang bilang uang berbicara. Jadi kayak ada yang ada yang mm, memiliki kuasa atas, jika maksudnya jika dia punya uang terus kayak biaya itulah suap itulah di misal oh misal kita antrian tiga atau antrian berapa misal terus kayak bisalah ini dicepetin kalian aku tambahin atau gimana, itu kerap terjadi. Itu tidak ya, walaupun tidak hanya terjadi di lingkungan akademik pun, tapi banyak juga terjadi suap-suap di luar-luaran sana gitu loh. Lalu ada eh, bagaimana sih cara kita apa, menjaga atau eh, kan kita sudah bisa dibilang etika profesi sendiri yang sudah dilakukan penyimpangan, jadi citranya menurun, dapat eh, apa ya, bisa dibilang menurunkan kepercayaan publik
sama misal ada misal akademik apa lembaga akademik yang misal ketahuan atau sampai ke blow up ke publik, jadi eh, dapat menurunkan citra dari akademik itu sendiri. Jadi ada empat empat prinsip etika profesi yang harus eh, eh, di apa ya diikuti lah, atau ditaati. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab, yang dimana prinsip tanggung jawab itu eh, bertanggung jawab atas kepentingan ya pekerjaan itu sendiri, tapi juga kepentingan orang lain dan apa ya eh, kehidupan diri dia sendiri, yang dimana menurut KBBI itu bertanggung jawab itu eh, keadaan wajib menanggung segala sesuatu jikalau ada sesuatu yang boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. Jadi untuk yang apa ya eh, untuk misal kita memberikan jasa, kita harus siap bertanggung jawab jika misal terjadi misal terjadi kesalahan atau terjadi mungkin hal yang merugikan, kita bisa bertanggung jawab gitu, mempertanggungjawabkan apa yang apalagi jika di lingkungan akademik itu kan misal kayak oh kita apa, profesi misal kita sebagai tenaga pendidik kita harus mempertanggungjawabkan eh, bagaimana bagaimana ilmu yang kita ajarkan, bagaimana misal kita memberikan apa ya transparansi nilai atau apapun itu. Yang kedua yaitu prinsip integritas moral. Itu nanti ya kita integritas tuh kualitas gimana ya menjaga apa ya integritas diri pribadi beserta integritas profesi itu sendiri. Kerap integritas moral sendiri itu apa ya kerap mengacu pada baik atau tidaknya, baik buruknya manusia ya sebagai manusia itu sendiri. Jadi kayak kamu nih harus menjaga apa ya, ya dibilang moral dalam ini sih, dalam menjalankan sebuah sebuah profesi itu sendiri, untuk menentukan salah atau tidak atau baik atau tidaknya sikap atau tindakan dari seorang profesional itu sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip otonomi terkait dengan kebebasan untuk menjalankan profesinya. Pada yang diperhatikan, yang pertama itu tanggung jawab tadi, yang kedua itu ikut campur tangan pemerintah sebagai kontrak akan melaksanakan profesi tersebut tidak merugikan kepentingan umum. Jadi asas otonomi sendiri adalah dengan kebebasan akademik secara resmi ya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang dimana tuh eh, akademik sendiri tuh apa ya memiliki hak atau memiliki misal dengan dia menentukan staf atau menentukan administrasi, menentukan eh, intinya menentukan orang yang bekerja di apa namanya staf akademik yang memiliki yang sudah sesuai dengan tujuannya, lalu bagaimana peraturan atau menetapkan agar standar dari akademik itu sendiri bagi yang akan diselenggarakan, lalu menetapkan program penelitian atau dari akademik itu sendiri, lalu memanfaatkan sumber daya secara mandiri dalam penyelenggaraan, seperti kayak nanti oh bagian ini. Intinya prinsip otonomi ini eh, lembaga lembaga akademik itu diberikan kebebasan untuk misal bagaimana sih staf-stafnya, kriterianya seperti apa, tujuannya seperti apa. Namun tidak perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat pelaksana harus disertai pertanggungjawaban, yang dimana pertanggungjawaban menyangkut bagaimana sumber daya yang diterima oleh perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuannya. Jadi
pertanggungjawaban itu menyangkut derajat kehematan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Yang keempat yaitu prinsip keadilan, dengan tujuan agar tidak tidak merugikan hak dan kepentingan tertentu, khususnya orang gila ini dalam rangka profesinya. Misal tidak tidak merugikan orang yang di misal di lingkungan akademik ya tidak yang tidak merugikan murid atau siswa gitu loh. Lalu yang terakhir itu sebagai guru atau tenaga pendidik merupakan profesi ya. Ya memang maksudnya eh, dosen atau guru atau sebenarnya tidak ada yang apalagi sebagai bisa dibilang ya semua sekolah lah bagian guru atau yaitu guru dosen itu profesi yang memerlukan kemampuan khusus untuk melayani atau mengajarkan atau mendidik bahkan eh, siap apa harus siap ditanggung menanggung dengan misal ada muridnya yang misal menyimpang atau nakal ya nanti ujung-ujungnya ada orang tua yang menyalahkan gurunya ada yang menyalahkan dosen padahal anak itu yang bermasalah maka dengan apa ya ibu saya kan mati bisa pengalaman ibu saya guru jadi ada yang misal ibu saya cerita kayak wah ada anak orang tua murid gini 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 padahal jika di apa namanya jika orang tua murid tahu tuh muridnya yang seperti padahal anaknya yang seperti itu tapi protesnya ke sekolah atau protesnya ke guru A guru B jadi memang sebagai guru atau tenaga pendidik itu eh, tidak apa ya emang dia dituntut profesional dengan etika profesi itu sendiri terus menjaga yang ya seperti tadi prinsip ya moralnya bagaimana nanti jika ada misal kayak eh, nanti misal murid seperti ini lapor seperti apa kan kita bagi gimana kayak dituntut harus bersikap selalu baik gitu loh makanya kayak mungkin banyak beberapa bahkan disebut guru killer bahkan disebut guru mereka dengan cara mendidiknya masing-masing jadi kayak saya dapat menyimpulkan tuh guru ini memang harus dituntut apa guru atau tenaga pendidik ini memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit menurut saya. Jadi kayak harus memiliki apa ya kesabaran atau tingkat apa ya tingkat bisa bilang mental itu harus memiliki mental yang kuat lah. Ya seperti itu udah review semua dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan atau mungkin dari kata-kata saya yang mungkin sulit dipahami. Mohon maaf. Nanti saya cantumkan link jurnalnya, jadi mungkin bisa jika ada yang masih penasaran atau baca-baca bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.